Jadi yang sebelumnya saya biasa merakit dengan Temptron, kali ini sesuai dengan request konsumen itu saya rakit dengan termostat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sekalian, berjumpa kembali di Senat 0664 Bang Datuk Channel ya. Oke guys, pada sesi kali ini saya akan mengulas tentang sebuah panel ya, panel kontrol yang akan digunakan sebagai kontrol untuk kandang ayam broiler atau closed house system. Nah, di sini sesuai dengan orderan ya atau request dari konsumen atau peternak. Di sini saya menggunakan climate controlnya itu atau kontrolernya yaitu termostat STC 1000 ya. Jadi yang sebelumnya saya biasa merakit dengan Temptron, kali ini sesuai dengan request konsumen itu saya rakit dengan termostat STC 1000. Nah, karena termostat STC 1000 ini anak kontak relay yang ada di climate control ini atau controller ini hanya satu pilihan ya guys ya. Jadi kalau untuk heater atau heat itu hanya satu anak kontak, ada command, ada output. Kemudian yang di cool atau cooling, pendinginan itu juga hanya ada satu ya. Jadi untuk membuat settingan bertingkat itu untuk blower, jadi dibutuhkan masing-masing blower itu ada satu untuk controller termostat ini, termostat STC 1000 ya. Nah, di sini juga saya gandeng dengan timer ya, timer Omron DH48S strip S. Di sini fungsinya yaitu untuk intermittent ya guys ya. Nah, kawan-kawan, di sini ada 6 termostat STC 1000 ya. 6 ini 3-nya untuk satu lantai, 3 lagi untuk lantai berikutnya. Jadi kandang ayamnya ini double deck ya. Sini sengaja saya gabung, cuma ini sudah berurutan. Ini yang di atas ini adalah untuk 3 blower untuk lantai 1 atau lantai atas ya, lantai yang di atas. Kemudian 3 lagi itu untuk blower yang ada di lantai bawah, atau kebalik lah tadi itu ya, satunya di bawah, kemudian lantai 2-nya itu di atas. Ini juga untuk selektornya, manual off autonya juga berurutan saya bikin. Satunya dari kiri, 2, 3 itu untuk lantai yang di atas, 4, 5, 6 itu untuk 3 blower lantai yang di bawah ya kawan-kawan ya. Di sini juga dilengkapi dengan alarm overload, karena di dalam ada thermal overload. Jadi saya hubungkan dengan alarm atau buzzer mount panel ini kawan-kawan. Jadi ketika dia trip karena overload, ada indikasi yang dikeluarkan di pintu panel. Kemudian lampu indikator ini, pilot lamp yang warna hijau ini adalah lampu yang mengindikasikan kontaktor atau blowernya itu bekerja ya. Di sini kita coba putar manual. Ini juga sudah saya hubungkan dengan supply 220. Kita review dulu yang bagian pintu panel ini ya kawan-kawan ya. Nah, di sini kita coba putar selektornya ke manual. Nah, seharusnya kontaktornya bekerja. Nah, kalau sudah dihubungkan dengan sumber 3 fasa di wiring yang ada di kandang ayam broiler maksudnya, maka ini harusnya blower bekerja ya kawan-kawan. Nah, ini dia. Ini menandakan kontaktor dalam kondisi on. Maka input dan output kontaktor terhubung untuk aliran listrik 3 pasnya. Dan kita coba lagi yang lain. Ya, berfungsi semua insyaallah guys. Berfungsi semua. Semuanya berfungsi ya. Nah, untuk tes ini alarm trip di overload, thermal overload nanti akan kita simulasikan. Sekarang kita off kan dulu, kita akan lanjutkan pembahasannya bagian dalam panel. Tetap ikuti ya guys. Oke kawan-kawan, sebelum kita lanjut ke bagian dalam panel, di sini untuk cara setting ya, cara setting dari termostat STC 1000 ini akan saya ulas di video berikutnya. Saya akan kasih prolog di sini ya. Ini kita cek dulu. Ini bagian termostat yang di atas, yang 3 ini sudah saya setting dan sudah saya kondisikan tadi tiga-tiganya. Tinggal 2 ini kalau nggak salah, 2 ini yang masih settingan default dari pabrik ya. Jadi kita coba cek.
Kita coba cek caranya itu untuk ngecek settingannya. Itu untuk settingan suhu bisa dengan langsung tekan panah atas ini langsung. Nah, ini settingannya di 10,0 derajat Celcius. Ini settingan default ya, belum diganggu sama sekali nih. Untuk settingan ringnya ada di 3 derajat Celcius ya. Kemudian kalau kita mau masuk di channel yang di dalamnya, settingannya ada F1 sampai F4 itu dengan cara tekan tombol S ini, tekan tahan ya, tekan tahan S, kemudian muncul F1, tanda panah atas F2, atas lagi F3, ada F4, kemudian balik lagi ke F1 dia ya. Untuk back kita tekan tombol power ya. Power ini kalau ditekan tahan baru dia off. Kita coba. Nah, baru dia off. Ketika tekan tahan lagi baru dia on. Kemudian masing-masing F-nya untuk channelnya itu F1, F2, F3, F4 akan saya detailkan di ulasan berikutnya. Kita lanjut sekarang ke bagian dalam panel ya kawan-kawan. Oke guys, kita lanjutkan. Di sini ada MCB 3 pas, paling ujung itu MCB 1 pas 6 ampere. Ini untuk MCB power supply untuk semua rangkaian kontrol di sini. Jadi untuk safety memang saya ambilkan dari satu pasa, kemudian saya masukkan di MCB 1 pas, kemudian saya oper ke terminal ini, terminal 6 slot ini ya kawan-kawan ya. Untuk daya ampere maksimalnya itu harusnya sampai di 15 ampere terminal itu, agar safety, jadi tidak ada bentrok pasal lah kalau nanti kemungkinannya itu beda pas diambil atau enggak disusun seperti ini ya kawan-kawan ya. Jadi untuk amannya. Nah, di sini kontaktor saya menggunakan Himmel HDC3 ya di sini ya. Ini 12 ampere ya kawan-kawan ya. Dan 6 kontaktor. Nah, untuk thermal overload karena request dari konsumen saya menggunakan Schneider di sini ya. Schneider LRD 08. Arusnya itu dari ringnya dari 2,5 sampai 4 ampere. Ini kawan-kawan. Nah, terus kemudian di sini adalah busbar untuk netral. Bagian bawah ini adalah terminal output dari kontaktor ini saya hubungkan ke sini. Jadi nanti kalau commissioning atau penyambungan di kandang ayam di lokasi itu tidak mengganggu lagi untuk thermal overload terminalnya. Jadi hanya cukup di sini saja untuk perkabelannya ya kawan-kawan ya. Ini juga ini udah berurut RST gitu. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 nya itu untuk lantai yang di atas, 4 5 6 itu untuk lantai yang di bawah. Nah, untuk sensor suhu sendiri kawan-kawan juga sudah saya buatkan di sini untuk terminalnya yang 12 volt ini ya. 12 volt pas dia karena dia ada 6 termostat. Satu sensornya itu ada 2 kabel, jadi pas dia 12 voltnya kepake semua ya untuk terminal ini kawan-kawan. Juga ringnya sampai 15 ampere ini. Cuma ini kan cuma sensor ya, harusnya 0, sekian ampere lah ya. Nah, di sini sengaja saya potong segini semua agar rata, agar nanti pas penyambungan di lokasi itu lebih dimudahkan. Karena ini akan disatukan ya kawan-kawan ya, akan disatukan untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin mendekati untuk masing-masing lantainya untuk setiap termostat. Oke kawan-kawan, sekarang kita lanjutkan ke bagian pintu panel, cuma bagian dalamnya. Nah, seperti inilah kawan-kawan kira-kira pengawatan atau wiringnya. Sini guys, saya buka ini bagian atasnya aja ya. Buka bagian atas. Oke kawan-kawan, sini saya jelaskan satu persatu. Di sini adalah untuk power supply, positif ini saya gunakan di sini, negatif di sebelah kanannya. Kemudian ini adalah untuk slot untuk sensor suhu ya. Nah, di bagian terminal yang 2 pertama ini bisa kita lihat di bagian atas ini adalah heating atau pemanas ya, pemanas. Ini digunakan untuk sistem penetas ya, sistem penetas telur ya kawan-kawan ya, mesin tetas biasanya ini. Di sini saya menggunakan untuk fungsi di kandang ayam close house ini di bagian terminal cooling atau lebih akrabnya itu pendinginan lah ya, karena kita menggunakan blower ya di situ ya. Nah, di sini ini kamannya di sini kawan-kawan, sebelah kiri. Kanannya ini adalah output dari termostat ini. Kemudian ini untuk
untuk timer ya, timer kawan-kawan. Sekarang kita lihat di bagian selektor. Nah, kita kupas sedikit di bagian selektor. Bagian atas ini, sobatku, bagian atas ini, dua terminal ini adalah terminal yang akan saling terhubung ketika selektor diputar ke arah auto atau otomatis ya. Makanya ini auto ini, dua ini, satunya itu didapat dari ini dia. Satunya didapat karena termostatnya ini, satunya didapat dari output yang cooling tadi, output cooling dari termostat itu dihubungkan ke salah satu bagian auto, terminal auto di selektor ini. Yang satunya lagi itu didapat dari sini. Didapat dari sini. Didapat dari output dari timer ini yang digunakan untuk intermittent. Jadi kalau selektor ini diputar ke posisi auto kawan-kawan, maka intermittent akan berfungsi sesuai dengan settingan waktu yang disetting di bagian depan tadi. Kemudian kalau settingan suhu juga tercapai dari termostat, maka dia akan saling menimpa. Maksud saya itu kalau seandainya settingan suhu di termostat di bawah dari nilai suhu yang disetting, maka intermittent akan terus berjalan ya. Kalau settingannya itu nyala 15 detik, kemudian off-nya 40 detik, maka dia akan berjalan seperti itu. Namun kalau suhu yang di termostat itu mencapai nilai yang disetting, maka dia akan mengabaikan. Maksudnya itu dia akan sinyal 220-nya akan saling menghimpit di situ. Maka sinyal dari timer ini akan dihimpit oleh termostat. Dia akan direct ya, direct. Nah, disitulah yang saya sampaikan tadi, jangan sampai ada perbedaan fasa di satu rangkaian kontrol. Makanya saya bikin tadi untuk satu terminal, saya ambil dari sana semua pasnya. Jadi kalau ada bentrok sinyal di 220, pasanya sama. Jadi tidak akan menimbulkan hubung singkat kawan-kawan. Nah, ini bagian output dari autonya ya. Ini bagian output dari autonya, bagian sisi lainnya. Saya jumper dengan salah satu dari bagian manual, terminal manual yang di bawah ini kawan-kawan. Jadi terminal seperti ini, dua ini, terus ini juga ini ya, terminal ini. Nah, di sini bagian output tadi saya jumper dengan salah satu terminal di manual. Ini digunakan untuk output ke A1 coil kontaktor kawan-kawan. A1 coil kontaktor saya jumper di sini. Nah, kemudian sisi yang lainnya, sisi yang lain dari manual ini adalah supply 220. Supply 220 yang saya ambil dari terminal ini. Dari terminal ini saya ambil, saya tarik ke sini, saya masukkan di sisi yang sini. Jadi sisi ini semua, ini antara selektor yang satu dengan yang lainnya ini saling terhubung. Bagian yang kanan ini yang di bawah ini terhubung ke sini, ini terhubung sini, ini terhubung sini. Ini sebagai supply 220 untuk manual. Jadi kalau posisi selektor itu nanti diputar ke arah manual, maka secara langsung ya, atau tanpa ada penghalang dengan kontrol atau timer, maka dia akan langsung terhubung terminal ini dengan yang di sini, yang kanan ini dengan ini. Ini supply 220 dari source atau sumber akan langsung masuk ke output selektor. Jadi akan langsung meng-on-kan kontaktor yang artinya akan menghidupkan blower kawan-kawan. Nah, demikian ulasan singkat tentang isi panel ini ya. Lebih fokusnya tadi di selektor ya kawan-kawan ya. Ini untuk pilot lamp, indikator on kontaktor atau blower. Ini biasa rangkaiannya ada positif, terus ada negatif 220, sama juga buzzer mount panel juga seperti itu. Yang termostat tadi sudah saya jelaskan. Kemudian di sini untuk timer ya, timer bisa dilihatkan untuk wiringnya di atas. Juga timer ini detailnya sudah saya ulas di video sebelumnya, ada, silahkan dicek ya kawan-kawan ya. Nah, sekarang kita tutup panelnya. Kita tutup panelnya kawan-kawan ya. Nah, seperti inilah penampakan dari panel kontrol untuk kandang ayam broiler. Ini sengaja masih saya off kan, karena tadi saya mau setting untuk termostat ini ya, 3 yang di atas. Oke kawan-kawan, untuk cara setting detailnya tentang termostat STC 1000 ini akan saya lanjutkan di ulasan berikutnya. Tetap
ikuti Senat 0664 Bang Datuk Channel. Bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Yang belum like, silahkan di like. Tombol loncengnya juga ya kawan-kawan ya, di share juga agar selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload dan update video-video terbaru. Terima kasih atas tontonannya. Berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.